Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Adin, apa kabarnya hari ini Bu Adin? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya sehat. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik Ibu Adin, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan percakapan, praobservasi ya. Untuk rencana kegiatan coaching pada kesempatan ini pada dasarnya ditujukan untuk melakukan refleksi dari hasil yang telah Ibu laksanakan di kegiatan supervisi akademik. Nah, ini ngobrol-ngobrol saja buat jadi jangan tegang, biasa-biasa saja. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, ini apa yang Ibu rasakan dari hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan rancangan kegiatan yang telah Ibu buat? Apa yang bisa Ibu refleksikan? Untuk yang pertama mungkin saya merasa plong ya Pak ya. Alhamdulillah Bu ya, sudah Alhamdulillah, beres. sudah selesai. Karena bagaimanapun meskipun ini suatu kegiatan kita sehari-hari, tapi kalau memang kita di depan ada seseorang yang mengamati, tentunya akan berbeda pasti ya suasananya. Kemudian yang kedua, memang setelah apa yang saya laksanakan di kelas, tentunya terkait dengan rencana yang sudah saya laksanakan, merasa cukup puas dengan apa yang sudah dicapai tadi oleh peserta didik. Barangkali kepuasan peserta didik ya, dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut Ibu, apa indikator kepuasan anak dari penyajian pembelajaran yang Ibu sajikan kepada murid-murid? Ya, terkait indikator, pertama tadi anak menerima materi dengan cukup baik. Kemudian sempat saya tanyakan juga di bagian refleksi mengenai bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Mereka alhamdulillah menjawab senang gitu ya, dengan memberikan suatu emoji senyum gitu. Dan itu refleksi anak tentunya, refleksi anak ketika mendapatkan pembelajaran dari Ibu, mereka sangat senang dan memberikan suatu emosi tersenyum ya, begitu Bu ya. Nah, dari rangkaian yang Ibu lakukan, ini untuk konfirmasi saja ya, di langkah awal ketika Ibu memberikan pembelajaran. Nah, apakah menurut Ibu dibutuhkan suatu keyakinan kelas supaya dalam kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan lebih tertib, lebih sesuai dengan harapan Ibu? Penting nggak Bu untuk keyakinan kelas? Kalau menurut saya itu sangat penting ya Pak ya. Karena dengan keyakinan tersebut tentunya diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang nantinya bisa tergambar dari perilaku murid itu sendiri. Kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi di kegiatan pembuka barangkali sangat penting Bu ya. Jadi ada pengulasan terkait dengan mengingatkan kembali kepada murid terkait dengan keyakinan kelas. Nah, di kegiatan yang telah Ibu rancang, Ibu kan menggunakan metode atau model pembelajaran discover ini kalau nggak salah Bu ya. Betul. Nah, dari pembelajaran discover ini menurut Ibu hasil capaiannya seperti apa Bu untuk kegiatan anak ya? Berdasarkan dari langkah-langkah discovery learning itu sendiri, tadi sudah alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah tergambar. Kemudian untuk capaiannya, alhamdulillah dari setiap langkah anak sudah mengikuti
setiap langkah kegiatan pembelajaran itu dengan cukup baik. Sepertinya tadi ketika berdiskusi, anak sudah mulai aktif berkomunikasi dengan temannya, saling menyampaikan pendapat. Kemudian ketika di sesi akhir mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya. Alhamdulillah anak sudah mulai muncul keberaniannya untuk maju ke depan, meskipun tadi ada beberapa peserta didik yang memang masih agak malu-malu. Nah, untuk hal tersebut mungkin kedepannya saya harus perlu memberi arahan lagi, membimbing lagi. Seperti itu mungkin Pak. Nah, itu dari strategi Bu ya. Jadi strategi yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran dengan model discovery ini. Nah, tadi dari salah satu sesi ya, sesi di langkah strategi ada diskusi kelompok ya. Nah, ada diskusi kelompok. Nah, ini Bu terkait dengan diskusi anak ya. Menurut Ibu nih, diskusi pembelajaran yang dilakukan anak ini apa yang sudah nampak dari kegiatan diskusi mereka, yang sebagai apa, sebuah kekuatan potensi mereka, apa yang telah menurut Ibu hasilnya? Dan diskusi kelompok itu sendiri yang saya harapkan di sini nanti munculnya adanya kerjasama, karena berdasarkan profil pelajar Pancasila yang saya tuliskan di RPP itu, yaitu bekerja bersama-sama. Nah, di situ saya berharap anak atau peserta didik dapat bekerja sama, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, alhamdulillah tadi setelah pelaksanaan pembelajaran dan sudah saya sampaikan barusan bahwa mulai muncul juga, bukan mulai, mungkin sudah muncul anak berdiskusi, saling menyampaikan pendapatnya, meskipun tadi sempat ada beberapa siswa yang hanya terdiam saja. Namun menurut saya itu sudah menjadi harapan bagi saya bahwa dalam diskusi kelompok itu sudah mulai muncul apa yang saya harapkan, sudah terlihat. Baik. Jadi alhamdulillah ada sebagian yang sudah dapat mengikuti kegiatan diskusi ya dengan aktif. Ya. Tapi juga mungkin ada sebagian yang masih kegiatan malu-malu atau belum aktif. Nah, ini untuk anak-anak yang belum secara aktif melakukan diskusi. Nah, ini apa nih rencana Ibu nih untuk anak-anak yang belum aktif nih? Mungkin untuk anak-anak yang belum aktif, saya mungkin harus lebih banyak bertanya dulu ya, mungkin kepada anak, apakah ketidakaktifannya itu karena rasa malunya, atau mungkin masih bingung dengan materi yang saya sampaikan, ataukah memang rekannya sendiri itu belum aktif untuk mengajak bersama-sama bekerja. Mungkin saya harus perlu mendalami hal itu dulu. Kalau memang nanti faktor-faktornya sudah jelas, mungkin saya akan lebih mengarahkan lagi dalam hal apa anak itu kurang aktifnya gitu. Kalau memang anak itu masih merasa malu, mungkin saya perlu lagi untuk menanamkan rasa percaya dirinya, seperti itu misalnya. Jadi dari jawaban yang barusan Ibu sampaikan, ada rencana ya, berarti ada rencana Ibu untuk melakukan sebuah sesi wawancara atau diskusi atau bercakap-cakap dengan mereka ya, sehingga nanti ditemukan faktor-faktor penyebab ya, faktor-faktor penyebab. Nah, ini kalau terkait dengan rencana Ibu untuk melakukan wawancara dengan anaknya, kira-kira ini kapan? Mungkin akan saya ambil di waktu ketika anak pulang sekolah ya Pak. Mungkin kalau yang lain sudah pulang. Nah, takutnya kalau selagi jam pembelajaran itu, kadang anak suka merasa ada apa Bu saya dipanggil. Kadang jadi beban juga ya untuk anak kalau merasa dipanggil. Oh, mungkin ada apa gitu ya? Iya, ada apa, takutnya nanti sama teman yang lainnya mungkin kamu kena salah, mungkin kamu dapat hukuman. Mungkin nanti saya akan rencanakan di luar jam pelajaran saja. Di luar jam ya? Iya. Itu untuk waktunya berarti Ibu akan ngambil sesi percakapan itu di luar jam pembelajaran. Iya, betul Pak. Nah, jadi untuk menjaga mungkin
mood anak dan iya, mental mental juga. anak ya. Iya, Iya, iya. betul ya. Nah, tadi juga didapati fakta bahwa anak ada yang malu-malu ketika presentasi. Iya. Presentasi ya masih ada Bu ya? Iya, ada Nah, beberapa ya sudah lancar mempresentasikan hasil diskusi, tetapi nah ini untuk menumbuhkan tadi kepercayaan diri ketika kan tadi sesi diskusi, nah di sesi presentasi ini gimana Bu? Mungkin untuk rasa percaya dirinya saya tanamkan dulu dengan arahan dorongan bahwa dengan ke depan itu yakin bahwa anak ini bisa gitu ya. Coba jangan takut salah. Meskipun salah, ibu tidak akan menyalahkan bahwa itu salah. Tapi tetap saya akan memberikan motivasi walaupun apa yang disampaikan anak itu memang kurang tepat gitu ya. Pertama mungkin saya akan memotivasi dulu, mendorong dulu supaya anak mau tampil ke depan. Itu sebagai langkah awal. Kemudian kalaupun memang jawabannya kurang tepat, tetap kita akan berikan apresiasi seperti tadi, berikan tepuk tangan. Nah mungkin itu akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak ketika esok hari disuruh untuk ke depan lagi. Jadi untuk merespon fakta bahwa ada anak yang masih kelihatan malu-malu ketika melakukan sesi presentasi. Nah, tadi Ibu sudah menyatakan akan memberikan motivasi lebih ya kepada mereka dan juga apresiasi atas capaian anak ketika mempresentasikan. Nah, ini langkah-langkah yang sangat bagus Bu ya. Nah, tinggal dari rencana yang mungkin ibu telah rencanakan. Nah ini kapan untuk tadi Ibu di luar jam pembelajaran, nah untuk urusan percaya diri, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, ini kapan untuk dilaksanakannya dulu? Kalau tidak hari ini mungkin besok ya Pak ya. Besok karena ini harus secepatnya gitu ya, jangan tertunda-tunda. Karena ini akan kalau tertunda-tunda mungkin si anak akan ya sepertinya tidak ada motivasi gitu, tidak ada perubahan. Tapi kalau secepatnya ditangani mungkin untuk kedepannya iya anak mulai ada kemauan seperti itu. Nah untuk mewujudkan rencana aksi Ibu, tadi Ibu telah mengutarakan ada beberapa rencana terkait dengan keaktifan anak dalam berdiskusi, juga kepercayaan diri ketika mempresentasikan. Nah ini barangkali di sekolah Ibu siapa nih yang bisa membantu Ibu atau memberikan membantu Ibu untuk betul-betul Ibu dapat mewujudkan rencana tersebut. Ini siapa ya di sekolah Ibu? Barangkali ada rekan sejawat atau siapa saja? Iya, mungkin untuk upaya saya ketika akan melaksanakan sesuatu hal, terutama untuk peserta didik, tentunya ini sangat perlu sekali untuk meminta pendapat saran dari rekan sejawat, itu sangat perlu. Insya Allah untuk semua rekan sejawat, sepertinya saya meyakini kepercayaannya bahwa teman-teman sejawat saya ini tentunya punya potensi. Cuman tidak mungkin gitu ya untuk semua guru. Mungkin hanya beberapa guru yang bisa saya lakukan pendekatan untuk dimintai saran atau pendapatnya. Yang paling saya utamakan mungkin Ibu Siti dulu Pak. Ibu Siti ya. Nah untuk rencana aksinya nih kapan nih ke Ibu Siti? Kalau rencana untuk perbaikan kepada anaknya besok setelah pulang sekolah, mungkin ketika besok pagi-pagi sebelum masuk mungkin ya. Nah itu ada beberapa jeda 10 menit atau 15 menit bisa saya sambil sharing dengan Ibu Siti. Jadi insya Allah ada rekan sejawat yang bisa menguatkan rencana aksi Ibu ya. Nah karena penanganan harus segera, jadi mungkin ya harus segera juga ya menghubungi Ibu Siti ya. Nah
dari rangkaian percakapan yang barusan kita lakukan, menurut Ibu nih kesimpulannya seperti apa nih Bu? Tadi dari supervisi akademiknya, ada observasi, kemudian sekarang kita lakukan sebuah refleksi dalam bentuk coaching ini. Menurut Ibu nih kesimpulan seperti apa Bu? Ya, baik, Pak. Mungkin dari awal kemarin kita melaksanakan coaching ya. Kemudian dari pelaksanaan dan juga sampai hari ini mungkin ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Pertama, dari hal pengembangan akademik itu sendiri, karena dengan kegiatan ini saya kembali mempelajari gitu ya, bukan berarti sebelumnya saya tidak mempelajari gitu ya, tapi mungkin sekarang lebih difokuskan untuk mempelajari metode dan model-model yang mungkin metode atau model apa yang harus saya kuasai ketika saya akan melaksanakan supervisi bersama Bapak. Itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian dari kegiatan ini setelah refleksi mungkin ternyata memang banyak masih ada itu kekurangan ya Pak ya, kekurangan yang selama pembelajaran ini saya rasakan gitu, yang mungkin kedepannya insya Allah ini akan menjadi suatu bahan perbaikan untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan untuk waktu kedepannya. Mungkin itu Pak. Alhamdulillah, jadi sungguh luar biasa sesi kegiatan yang kita lakukan itu. Tadi mengatakan banyak manfaatnya Bu ya. Iya betul ya, Pak, banyak sekali. Dan tentu walaupun ada hal-hal yang masih kekurangan, dan juga itu sudah merencanakan solusinya untuk perbaikan-perbaikan, dan siapa yang mau mendukung rencana itu juga alhamdulillah tadi sudah ada orangnya ya, rekan sejawat. Dan selamat bagi Ibu, sukses selalu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan kepada anak didik sangat bermanfaat untuk mereka dan mereka tumbuh menjadi lebih baik. Barangkali itu Bu dulu ya untuk kegiatan percakapan kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan selalu sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak.